Sebelum dan sesudah proses menjahit, pasti ada proses pemotongan. Memotong kertas pola, memotong bahan, dan ada proses memotong tiras-tiras benang. Teman jahit perlu banget tahu masing-masing dari fungsi alat-alat tersebut. Balik lagi di segmen 101 bersama aku Tanti. Dan di depan kita ini udah ada beberapa macam alat potong yang kita butuhkan pada saat menjahit. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube Toko 3 dan nyalakan notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. Let's go! Gunting kertas ini adalah gunting yang biasanya kita pakai untuk keperluan sehari-hari ya teman jahit. Dari segi bentuknya, gunting ini standar seperti gunting pada umumnya. Fungsinya adalah untuk memotong kertas pola. Jangan memotong bahan menggunakan gunting ini ya, karena kan sayang banget kalau misalkan teman jahit punya bahan premium kayak organza, satin, silk. Kalau misalkan kalian potong bahan dengan menggunakan gunting ini, itu bisa merusak bahannya. Gunting bahan ini adalah gunting yang paling sering dipakai orang-orang untuk memotong bahan. Dari segi bentuknya, gunting bahan ini terlihat sedikit berbeda ya dengan gunting kertas. Di bagian sisi ini terlihat lebih datar dibandingkan dengan bagian sisi yang sebelah sini. Fungsinya adalah untuk menjaga agar bahan dan gunting ini tetap sejajar di permukaan pada saat kita memotong bahan. Teman jahit, kalau mau membeli gunting, pastikan yang kualitasnya tajam dan bagus ya. Karena kualitas ketajaman gunting itu sangat berpengaruh dengan hasil guntingan kain kalian. Jangan dipakai buat gunting benang ataupun kertas ya, karena itu bisa menurunkan kualitas ketajaman dari gunting bahan ini. Gunting bahan zigzag ini terlihat lebih besar daripada gunting bahan biasa ya. Bedanya adalah di bagian pisaunya ini ada gerigi yang berbentuk zigzag, sehingga hasil guntingan kalian akan berbentuk zigzag dengan varian lebar yang bervariasi. Ada lebar 3 mm, 5 mm, dan 7 mm. Nah, yang punyaku ini lebarnya 3 mm. Dan gunting bahan zigzag ini biasanya dipakai untuk kerajinan tangan atau untuk membersihkan tepi kain dari tiras-tiras benang. Jadi nanti kalau digunting pakai ini, hasil dari guntingannya nggak bertiras. Atau kalau teman jahit sering lihat di toko-toko bahan, itu mereka punya katalog. Nah, mereka biasanya gunting contoh-contoh warna bahannya itu pakai ini supaya hasilnya lebih presisi dan rapi. Selanjutnya, aku punya gunting benang. Nah, di depan aku ini ada beberapa macam gunting benang. Contohnya yang ini gagangnya terbuat dari plastik, sama yang ini juga terbuat dari plastik. Dan yang satu lagi terbuat dari besi atau stainless. Untuk pemakaiannya, sebenarnya teman jahit boleh sesuai selera atau senyamannya aja, karena sebenarnya fungsi dari si gunting benang ini sama, yaitu untuk memotong tiras-tiras benang. And then, aku punya gunting aplikasi, atau yang biasa disebut dengan gunting bordir. Gunting aplikasi ini sedikit berbeda dengan gunting benang biasa, karena di ujungnya ini terlihat sedikit melengkung ke atas, yang fungsinya adalah untuk menggunting hasil sisa benang atau bahan dari hasil bordir. Gunting ini juga memudahkan pengerjaan aplikasi. Jadi, si ujungnya ini bisa menggunting aplikasi dari bahan dengan presisi. Teman-teman bisa lihat ini apa? Yes, bener banget. Ini adalah kecil-kecil yang suka bikin orang kesel, apalagi yang baru pertama jahit. Ini adalah pendedel. Jadi pendedel ini fungsinya adalah untuk membuka jahitan yang salah ataupun jahitan bantu. Pendedel ini juga banyak variannya ya teman jahit. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil itu biasanya teman jahit bisa dapatkan di bawaan mesin portable. Ada juga yang tutupnya bening.
ada yang gagangnya kayu, ada juga yang seperti ini. Yang aku punya ini agak sedikit besar ya. Di bagian cekungannya, kalau teman jahit bisa lihat, ini adalah semacam pisau yang fungsinya adalah untuk memutuskan benang ataupun melubangi hasil jahitan lubang kancing. Tada! Rotary cutter. Jadi, rotary cutter ini sebenarnya sama fungsinya dengan gunting bahan biasa. Bedanya adalah rotary cutter ini hasil guntingannya lebih rapih, lebih presisi, dan kita bisa mengikuti garis pola sesuai dengan keinginan kita. Si cara kerja dari rotary cutter ini sebenarnya sama pada saat kita menggunting kertas menggunakan cutter yang bisa teman jahit temukan di toko-toko ATK. Bedanya, kalau si rotary cutter dan cutter biasa itu, rotary cutter memiliki mata pisau yang berbentuk bulat. Dan yang lebih kerennya lagi, si rotary cutter ini bisa memotong beberapa lembar kain sekaligus loh. Awesome banget kan? Rotary cutter ini juga memiliki banyak ukuran ya teman jahit. Ada ukuran dengan diameter 28 mm, 45 mm, dan 60 mm. Ini ukuran dengan diameter 45 mm. Cara kerjanya pasti teman jahit juga pengen tahu kan? Jadi, di sini, di bagian ini ada tombol. Ini tinggal ditekan. Nah, tombol ini fungsinya adalah untuk pengaman dari mata pisau si rotary cutter ini. Jadi begitu ditekan, nah si blade ini akan keluar. Pastikan pada saat kalian memotong, pastikan tangan teman jahit berada sedikit lebih jauh dengan si mata pisau rotary cutter ini pada saat berjalan. Jadi aman ya teman jahit. Kalau teman jahit udah nggak pakai lagi nih, teman jahit tinggal tekan tombol yang ada di depan tadi. Nah, kalau udah seperti ini dia akan mengunci. Kalau teman jahit, aduh, mata pisau aku kayak udah nggak tajam deh. Tenang aja. Jadi, si mata pisau atau blade rotary cutter ini ada refillnya. Biasanya rotary cutter ini udah sepaket dengan cutting mat dan juga penggaris akrilik. Dan aku mau ingetin buat teman jahit di rumah, kalau mau pakai rotary cutter untuk memotong bahan, pastikan kalian harus alasi dengan cutting mat. Kalau kalian potong bahan dengan rotary cutter langsung di lantai ataupun di meja, itu bisa menumpulkan mata pisau atau blade dari rotary cutternya. Nah, itu dia teman jahit, beberapa alat potong yang kita butuhkan pada saat menjahit. Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Komen ya di bawah. Atau buat teman jahit yang bingung mau beli di mana, langsung kunjungi aja lapak online kita yang linknya udah aku taruh di description box. Kalau gitu, sekian video one-on-one kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe channel YouTube Toko 3, dan turn on notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. Beli mesin jahit ya di Toko 3. Ciao!